tentang khilafah tadi kan ya, dikatakan meyakini khilafah bagian dari ajaran Islam, wah itu ternyata radikal itu intoleransi yang sangat tinggi gitu. Kita dudukkan bagaimana sih pandangan Islam tentang khilafah itu, diawali dari sini bahwa Islam memandang agama dan kekuasaan itu nggak terpisah. Memang dia adalah ibarat saudara kembar. Kalau kalimat Imam Ghazali dalam kitabnya ini Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu saudara kembar. Agama fondasinya, kekuasaan penjaganya. Sesuatu yang tidak berfondasi akan runtuh, sesuatu yang tidak ada penjaganya, tidak ada kekuasaan atau khilafah, ini saya hilang atau lenyap. Dan kita memahami syariah yang kafah tadi itu, terutama untuk aturan-aturan yang mengatur interaksi manusia dan manusia yang lain. Kalau ada yang kemudian melakukan korupsi, kalau ada yang melakukan pencurian, kalau ada yang melakukan pembunuhan, kan mengambil hak orang lain. Untuk bisa melaksanakannya itu tidak bisa kalau kemudian itu diterapkan oleh orang per orang. Nah, butuh kekuasaan. Jadi memang kita memahami bahwa syariah Islam kafah itu pasti butuh kekuasaan penerapnya. Begitu. Dan kajian dari para ulama ini nggak perlu dipertanyakan. Semuanya juga memahami bahwa posisi kekuasaan dalam Islam itu juga disyariatkan. Termasuk kekuasaan di sini adalah dalam bentuk negara. Dan penggunaan istilah ada kata-kata khilafah itu memang ada sandarannya, yaitu hadis Nabi, ya, perkataan Rasul yang mengatakan bahwa summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, itu memang ada begitu ya. Dan perkataan atau frase khilafah ala minhajin nubuwah ini menunjukkan bahwa berarti konsep politik atau negara yang disebutkan itu memang menggantikan atau melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Rasul tadi ya. Ala minhajin nubuwah, kekhilafahan kan pengganti yang bersandaran pada manhaj kenabian. Jadi itu benar-benar negara itu hanya melanjutkan apa yang diwariskan oleh Nabi dan tidak membuat hal-hal yang baru gitu ya. Nah, kalau kita membuka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, di situ disampaikan secara istilah maknanya khilafah itu ya. Khilafah itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam, bagian dari ajaran Islam yang dalam istilah modern disamakan atau setara dengan kata atau istilah ad-daulah Islamiyah atau negara Islam atau nizamul hukmi fil Islam atau sistem pemerintahan dalam Islam. Jadi ya bukan sesuatu yang ini apa namanya, ketika dulu itu dibahas oleh para ulama baik yang salah maupun yang mutakhir, itu sebenarnya meletakkan ini sebagai bagian dari Islam itu tidak ada istilah dalam hal ini. Itu memang bagian dari ajaran Islam begitu loh. Dan tidak kemudian kita katakan bahwa para ulama ini tuh radikal, tidak. Oh, memang sandaran bagaimana kemudian menggali hukum bahwa khilafah itu bagian dari ajaran Islam itu sesuatu yang tidak pernah ada yang mempertanyakan begitu. Kalau istilah para fuqaha dulu, khilafah ini disebut juga dengan istilah imamah atau darul Islam. Nah, ini secara definisinya mungkin untuk memahami agar gengsi paham. Jadi kepemimpinan yang sifatnya umum itu seluruh kaum muslimin untuk ngapain? Liiqamati ahkami syar'il islami fid dakhil ya, menegakkan hukum-hukum syariat Islam di dalam negeri, dan wahamil dakwah Islamiyah ilal alam, untuk politik luar negerinya. Dia menyampaikan dan mendakwahkan Islam tadi ke seluruh dunia. Siapa yang bisa melakukan itu? Yaitulah khilafah tadi atau sistem politik pemerintahan Islam. Jadi inti dari khilafah itu adalah tiga hal ini: ukhuwah, syariah, dan dakwah. Ukhuwah karena dengan khilafah itu akan membuat kaum muslim seluruh dunia itu disatukan dalam satu kepemimpinan, satu negara, satu sistem politik. Maka yang namanya ukhuwah Islam itu bahkan akan menemukan realitanya secara real gitu ya. Yang kedua, khilafah itu yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah. Yang ketiga, dia akan mengantarkan menyebarkan Islam ke seluruh alam. Nah, ini kalau Imam Al-Mawardi mengatakan tugas khalifah itu. Jadi ini kajian tentang khilafah dan khalifah itu ya memang sangat lekat dengan Islam. Dan Gen Z, kaum muslimin terutama Gen Z harus paham. Dia harus ngaji begitu ya, supaya ngerti bahwa oh ternyata khilafah itu bukan monster. Khilafah tidak sama dengan ISIS. Karena para ulama itu menunjukkan bahwa khilafah itulah yang kemudian bertugas untuk menjaga akidah. Dia akan menyelesaikan perselisihan, dia akan menebarkan keamanan, dia akan menerapkan hudud kalau ada orang yang melakukan pelanggaran. Dia akan melindungi perbatasan negeri kaum muslimin dari pencaplokan atau penjajahan, memerangi musuh, kemudian mengambil kekayaan-kekayaan itu menjadi sumber pendapatan negara, dan seterusnya.